kabar? Jumpa lagi dengan aku Yuni di channel The Body Chef. Di video kali ini aku akan share mengenai travel essential yang perlu teman-teman persiapkan sebelum teman-teman memutuskan ke Rusia, tepatnya di kota Moskow. Nah, untuk itu videonya jangan di skip, tonton terus sampai habis karena nanti aku akan menginfokan mengenai travel essential yang menurut aku paling the best of the best, paling penting. Jadi langsung aja, nggak mau berpanjang lebar, langsung aja kita ke video. Nah, untuk travel essential yang pertama adalah kalau teman-teman pergi di musim dingin, yang pastinya yang harus teman-teman siapin itu adalah coat, thermal underwear. Oke, itu dulu. Kenapa kok ada thermal underwear? Jadi thermal underwear itu seperti baju dalam tapi yang lengan panjang, terus celananya juga panjang seperti itu. Nah, biasanya kalau orang-orang sini sih, orang-orang sini biasanya ngomongnya long john ya. Kalau di sana kan keren bahasa Inggrisnya thermal underwear. Nah, kayak gitu. Itu penting banget. Teman-teman juga di sini juga kalau traveling harus rajin-rajin cek cuaca. Oke. Kalau minusnya 27 seperti di tahun 2017 kalau nggak salah, itu minus yang paling parah di Moskow. Waktu itu minus 27 itu nggak bisa cuman pakai jeans aja tanpa lapisan seperti celana, kayak celana snowboarding gitu loh. Tahu kan maksudnya? Nanti aku share gambarnya ya. Kayak celana snowboarding itu harus pakai karena minus 27 itu sangat dingin sekali. Biasanya maksimum minusnya kalau di Moskow itu biasanya sih maksimum ya 20, itu mentok sudah biasanya. Nah, biasanya kalau aku cuma pakai jeans gitu terus pakai coat, nah selesai tinggal jalan. Kenapa sih aku saranin buat temen-temen kalau saat musim dingin itu jangan terlalu pakai yang sangat menghangatkan diri kita gitu loh. Jadi plus tergantung juga ya, tergantung dari cuaca. Karena dengan kita jalan kaki, sightseeing ya kan, kita pastinya membakar kalori. Nah, kalori itu kan mengeluarkan keringat ya kan. Sedangkan di luar dingin, kalian di badan kalian itu hangat sekali, terus kemudian berkeringat, itu pasti bikin teman-teman jadi sakit seperti itu. Kan di sini nggak mau kalau aku ngeliat teman-teman traveling terus tiba-tiba sakit kayak gitu. Jadi jangan sampai. Nah, dengan kita yang pakai baju yang cukup, sudah istilahnya cukup hangat, ya sudah nggak masalah gitu loh. Karena dengan kita bergerak, kita jalan, itu kita nggak merasa kedinginan. Oke? Kemudian selanjutnya itu lip balm dan hand lotion. Nah, kalau di sini lip balm dan hand lotion mau cewek ataupun mau cowok, itu menurutku harus pakai. Kenapa sih? Karena nggak mungkin kita kalau ngobrol atau mungkin teman-teman nanti ada teman di Moskow ngobrol, nggak mungkin kan bibirnya kelihatan kayak pecah-pecah mengelupas seperti itu. Terus tangannya itu kayak bersisik seperti itu kan nggak enak banget dilihatnya. Ya meskipun kayak misalnya cuman di sini aja, bagian sini aja, tapi tetap kan nggak enak dilihatnya. Kalau bisa itu cari lip balm atau hand lotion yang cocok dengan kulit teman-teman, yang biasa teman-teman pakai, apapun itu mereknya nggak masalah. Yang penting cocok, bisa moisturizing bibir teman-teman dan juga tangan. Oke, itu travel essential yang pertama. Kemudian yang kedua yang pastinya jangan lupa bawa duit. Gimana kalau traveling nggak bawa duit ya kan? Mau pinjam ke siapa? Oke. Kalau aku lebih suka, kalau traveling maklum aku agak sedikit orangnya ketinggalan ya kan, nggak suka yang namanya pakai kartu-kartu ya kan. Kalau aku sih lebih suka masih pakai duit karena sekaligus belajar menghitung. Nah, kalau teman-teman ada pakai kartu, kalau bisa kartunya yang Mastercard atau Visa yang internasional ya, yang pastinya itu baru bisa dipakai. Sedangkan aku masih punya yang nggak tahu yang Union Pay, aku belum pernah coba ya kan. Yang pastinya Mastercard sama Visa itu bisa kalau di Rusia. Kalau teman-teman nggak mau repot bisa pakai itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi paspor. Ngapain kok traveling bawa fotokopi paspor ya kan?
ngapain juga repot-repot fotokopi. Nah gini teman-teman, jadi aku lebih suka kemanapun aku biasanya traveling, nggak cuma misalnya ini saran buat teman-teman, tapi kemanapun kalau misalnya teman-teman nanti traveling ya kan, entah itu sendiri ataupun nanti sama grup ya kan, fotokopi paspor nih kalian penting persiapkan. Seandainya kita ngomong yang kondisi yang jelek, misalnya seandainya ada kehilangan seperti itu, setidaknya teman-teman itu sudah ada pegangan fotokopi paspor. Jadi urusnya jauh lebih gampang, lebih mudah daripada teman-teman kehilangan semuanya, nggak tahu mesti mau ngapain. Kan itu pasti lebih susah, ya kan? Nah seperti itu. Jadi kalau nantinya teman-teman traveling yang fotokopi bisa ditaruh di hotel, yang asli teman-teman biasanya bawa ya kan, takutnya nanti kalau ada pemeriksaan dari polisi secara acak misalnya, kalau ditanya teman-teman sudah ada yang asli, menunjukkan fotokopi asli, menunjukkan paspor yang asli. Oke, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tas bum bag atau tas pinggang atau tas yang biasanya lagi happening ditaruh di sini. Nggak tahu itu namanya tas bum bag bukan ya? Nah, tas bum bag ini biasanya aku juga sering bawa kemanapun aku traveling atau pergi. Jadi aku biasanya itu bawa dua tas. Meskipun aku di Moskow biasanya sih nggak dua banget gitu loh. Kalau biasanya suami aku suruh bawa tas yang seperti backpack seperti itu, karena tas kita netral, jadi suami pun bisa bawa. Nggak mungkin aku bawa tas yang girly, suami yang bawa, kan nggak mungkin, ya kan? Kemudian tas bum bag. Nah, tas bum bag ini fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk istilahnya taruh barang-barang penting. Jadi teman-teman kan kalau ditaruh di sini kan bisa istilahnya teman-teman yang jaga sendiri. Tapi kalau posisi di belakang seperti backpack, apalagi kalau dompet semuanya, paspor semuanya di belakang ya kan nggak enak kita ngawasin. Jadi jalan pun kurang nyaman, mau lihat ke tempat turistik juga nggak nyaman karena banyak orang. Jadi tas backpacknya harus ditaruh di depan seperti ini. Nah itu nggak enak banget ya kan. Yang pastinya kalau aku bawa tas bum bag, jadi kayak dompet, paspor bisa ditaruh di sini, HP seperti itu. Jadi kalian yang memproteksi sendiri seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk backpacknya biasanya aku taruh kayak minum, air putih biasanya, mineral ataupun camilan, tisu seperti itu. Oke. Kemudian yang kelima teman-teman jangan lupa selalu bawa tas belanja sendiri. Ya, kenapa? Karena di Moskow itu kayak tas plastik atau plastik bag atau tas kresek, ya kan, itu selalu bayar. Mau itu biasanya sih ukurannya dia rata-rata nggak ada yang kecil, jadi kayak gede gitu loh. Itu berbayar. Kalau nggak salah itu harganya itu berapa ya? 2 rubel kalau nggak salah ya. Nanti aku ambil. Oke, jadi jangan lupa itu supaya nggak terlalu banyak plastik ya kan. Masa kalian mau koleksi plastik saat kalian traveling, kan nggak mungkin. Oke. Kemudian yang keenam, travel essential yang keenam itu adalah jaket ataupun payung. Kenapa di sini aku bilang atau? Nah ini senyaman teman-teman, istilahnya nyamannya teman-teman ini bawanya mau bawa jaket atau bawa payung seperti itu. Kenapa kok jaket dan payung? Jaketnya itu jaket kayak raincoat seperti itu ya. Nah biasanya di Moskow kalau musim panas terik matahari itu seterik matahari Teletubbies ya. Jadi bisa seterik, bisa sepanas sampai 32-35 derajat, bahkan bisa sampai 40 derajat. Oke. Nah, di sini nggak menutup kemungkinan untuk tiba-tiba dengan matahari Teletubbies yang panas, begitu panas, tiba-tiba langsung hujan tanpa adanya mendung. Itu bisa terjadi kapanpun itu, dimanapun itu, saat kalian di Moskow itu bisa terjadi. Jadi kalian harus prepare yang namanya jaket kayak seperti jaket hujan ataupun payung. Terserah teman-teman. Kalau aku sih
Kalau aku ya, aku biasanya suka bawa payung, lebih praktis, lebih cepat kan, daripada jaket masih ribet nanti resletingnya dibuka apa-apa. Kalau payung kan tinggal ambil aja terus tinggal dibuka aja tombolnya. Oke. Kemudian yang ketujuh, nah yang ketujuh adalah power bank, ya kan? Kenapa kok power bank atau colokan? Nah teman-teman kalau biasanya yang mengejar Instagram feednya jadi lebih cantik, ya kan? Biasanya teman-teman kan mau foto juga yang istilahnya yang Instagramable banget, ya kan? Nah di Moskow itu banyak banget spot-spot untuk foto seperti itu. Nah sedangkan kalian nanti mau traveling kan nggak mungkin kehabisan baterai saat mau foto, ya kan? Akhirnya nggak jadi foto. Jadi power bank itu cocok banget. Jadi istilahnya praktis buat dibawa kemana-mana. Kemudian yang kedelapan, kalau teman-teman sudah jalan-jalan di Moskow, ya kan, bahkan sudah sebagian sudah teman-teman jalan-jalan kemana-kemana, sightseeing kemana, misalnya seperti itu. Teman-teman ngerasa capek, mau cari becak juga nggak ada di Moskow, ya kan, mau cari delman juga nggak ada di Moskow. Nah ini ada alternatif buat teman-teman yang mau coba. Teman-teman harus download yang namanya aplikasi Whoosh. Nah Whoosh ya, ingat Whoosh. Ini aplikasi apa? Aplikasi skuter elektrik. Jadi teman-teman tinggal ini aja, kayak gas gitu aja, gitu loh. Lebih gampang, lebih praktis, ya kan? Cuma tinggal ya lihat-lihat sambil nyetir pakai skuter seperti itu. Itu aku pernah coba waktu itu, enak banget, nyaman banget. Kalau teman-teman carinya di mana sih Whoosh-nya ini atau skuternya? Nah di setiap sudut Moskow, kota Moskow, terutama di center Moskow itu pasti ada Whoosh, ada skuter elektrik. Jadi misalnya kalau teman-teman nanti lihat ya di pinggir jalan seperti itu, di sudut kota seperti itu ada skuter banyak. Nah itu dia. Nah, tapi aku di sini nggak tahu apakah ini Whoosh ini cuma ada di Moskow atau di kota lain ada seperti itu. Karena kalau di Moskow biasanya aku kalau misalnya lagi pengen aja, nggak pengen jalan aja, biasanya aku pakai Whoosh ini. Gitu. Aplikasinya ini bisa di-download juga, ya kan. Kemudian pembayarannya gimana? Pembayarannya bisa pakai kartu. Kemudian yang kesembilan adalah Troika. Troika itu apa sih? Troika itu kartu metro, stasiun metro, atau yang biasa disebut dengan kartu stasiun bawah tanah. Nah, teman-teman juga sudah tahu bahwa metro atau stasiun bawah tanah Moskow itu cantik-cantik, penuh sejarah. Nah, di sana itu kalau teman-teman mau naik itu harus, kalau aku saranin itu baiknya beli kartu Troika. Kenapa? Karena kartu Troika ini bisa menghemat perjalanan teman-teman apabila teman-teman melakukan perjalanan lebih dari 3 kali. Jadi misalnya mau ganti ke line merah ke line biru atau gimana seperti itu jauh lebih ekonomi dibandingkan teman-teman membeli sekali perjalanan tanpa kartu Troika. Itu harganya kurang lebihnya sama dengan kartu Troikanya gitu. Jadi teman-teman juga jangan lupa kalau mau ke Moskow itu harus berkunjung ke metro atau stasiun bawah tanah. Oke. Kemudian yang ke-10. Wah, ini sudah yang ke-10 aja ya. Kalau yang ke-10 itu menurutku travel essential yang paling the best, yang teman-teman harus tahu, yang teman-teman juga harus persiapkan sebelumnya. Jadi nggak ribet-ribet juga saat nanti sampai ribet-ribet ini, ya kan? Apa sih untuk travel yang ke-10? Travel yang ke-10 itu adalah teman-teman harus mendownload yang namanya aplikasi Yandex. Ya, oke? Nah, Yandexnya itu apa aja? Yandex banyak. Yandex itu istilahnya gini. Yandex istilahnya itu Google-nya orang Rusia. Seperti itu. Nah, kenapa sih kalau aku saranin harus pakai Yandex? Karena Yandex itu semuanya itu lebih akurat dan pas kalau teman-teman tuh pakainya di Moskow, di Rusia. Oke, nggak cuma di Moskow aja, di Rusia dimanapun teman-teman bisa pakai.
gitu. Apa aja? Yandex itu nggak cuma satu aja, ya kan? Yang pertama, teman-teman harus download yang namanya Yandex Metro. Yandex Metro itu apa? Nah, kalau teman-teman tadi sebelumnya mau ke metro atau stasiun bawah tanah, teman-teman harus download nih yang namanya Yandex Metro. Jadi di sana itu nantinya lengkap, ada line-line-nya seperti itu, line warna biru, merah, seperti itu. Jadi itu ngebantu banget teman-teman mau ke arah mana. Oke, dengan Yandex Metro. Oke. Kemudian yang kedua itu Yandex Translator. Apa bedanya dengan Google Translator? Nggak tahu ya. Kalau jadi ini Yandex Translator sebelumnya aku bilang itu opsional buat teman-teman. Kenapa? Karena ini senyamannya teman-teman. Nanti sebelum teman-teman berangkat itu bandingin dulu Google Translator dengan Yandex Translator itu enak yang mana. Kalau aku pribadi, aku lebih suka pakai Yandex Translator. Istilahnya lebih apa ya, nggak tahu sih. Aku lebih detail aja sih ya menurut aku seperti itu. Kemudian selain itu yang opsional lagi adalah Yandex Weather atau cuaca. Kenapa gitu loh? Nah, kalau Yandex Weather itu teman-teman dipakai di Moskow, itu teman-teman bisa lihat map. Bagian mana nanti misalnya akan hujan dan jam berapa. Itu mapnya itu kelihatan. Paling tidak mengantisipasi kita ya kan. Oh, di daerah misalnya Moskow di bagian mana itu bakal hujan. Oh, Moskow bagian sini itu nggak hujan. Seperti itu. Kalau Google kan nggak bisa seperti itu. Nah, Yandex ini bisa. Jadi ini opsional juga buat teman-teman. Oke. Yandex yang ketiga adalah Yandex Taksi. Nah, kenapa Yandex Taksi? Yandex Taksi ini merupakan taksi online yang terkenal di Rusia maupun di istilahnya di Moskow ya. Mungkin kota lain pun seperti Saint Petersburg juga ada. Tapi kalau untuk yang di lain-lain aku kurang tahu. Sepertinya ada sih, karena kan Yandex itu untuk Rusia secara keseluruhan ya kan. Nah, Yandex Taksi ini kurang lebihnya sama dengan Grab. Harganya itu istilahnya lebih murah daripada teman-teman harus mengambil taksi kayak di jalan seperti itu. Kan biasanya ada tuh di jalan pakai taksi itu ada juga yang misalnya kalau teman-teman di jalan standing gitu, biasanya ada bawa taksi yang nawarin taksi kayak gitu. Kalau di Moskow senternya. Jadi aku saranin teman-teman download Yandex Taksi ini. Oke, bayarnya itu gampang kok. Yandex Taksi itu teman-teman bisa bayar pakai kartu ataupun pakai cash, karena bapaknya biasanya sudah sediain alat untuk pembayaran menggunakan kartu seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang keempat ini yang menarik, Yandex apa? Karena menurutku ini yang terpenting dan yang paling istilahnya bestnya, ya kan? Apa sih Yandexnya? Yakni Yandex Map. Apa bedanya dengan Google? Nah, ini dia. Kalau dengan Google, kalau teman-teman itu pakainya di Rusia, terutama di Moskow, karena aku tinggal di Moskow, aku juga sudah coba dengan Google Map ataupun Yandex Map ya. Kalau yang Google itu hanya menunjukkan jalan-jalan besar aja, yang mana jalannya itu istilahnya apa ya, nggak kalau macet itu dia kan bakal cari alternatif kalau Google ya. Nah, kalau Yandex ini mau gang-gang kecil seperti itu, dia itu detail banget seperti itu. Jadi aku suka. Jadi kalau aku jalan kaki di Moskow Center itu lebih suka pakai Yandex Map, karena kalau jalan-jalan kecil lebih nyaman ya kan. Kalau kita istilahnya apa ya, nggak belusukan sih, maksudnya lebih nyaman aja pakai Yandex Map yang detail. Cara gang-gangnya itu mereka infokan tuh detail banget. Jadi kesini belok kemana, distrik apa seperti itu jelas banget gitu. Oke, itu aja travel essential untuk teman-teman yang mau ke Rusia, terutama yang teman-teman mau ke kota Moskow. Semoga ini bisa membantu, dan pastinya travel essential ini menurut versi aku
Jadi kalau teman-teman mungkin ada perbedaan atau ada pengalaman lain, bisa komen di bawah supaya kita bisa saling melengkapi dan kasih info buat yang lainnya. Oke? Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga perjalanan teman-teman nanti di tahun depan setelah COVID ini selesai semuanya lancar, urusan apapun itu jadi lancar ya kan. Travelingnya dipermudah, jadi happy, pikiran segar ya kan, bisa balik. Oke, itu aja dari aku. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. So stay kicks, bye bye, see ya. Sniman.